Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah berkata, Aslul qadar sirullahi fi khalqihi. Asal dari takdir adalah rahasia Allah ya. Rahasia Allah pada makhluknya ya. Walam yattali' ala dzalika malakun muqarrabun. Malaikat yang dekat pun tidak pernah mengetahuinya. Wala nabiyyun mursal. Bahkan nabi yang diutus pun tidak mengetahui. Wa ta'ammuq wan nadharu fi dzalika dzari'atul khidlan. Terlalu berdalam-dalam masalah ini, berusaha mengungkap rahasia Allah, maka ini sarana untuk khidlan. Ya, khidlan itu ditinggal, itu kehinaan. Khidlan itu harusnya ditolong, tidak ditolong, namanya khidlan. Wa sulamul hirman, tangga untuk meraih tadinya harusnya bisa menang malah gagal, tangga kegagalan. Wa darajatut tughyan, dan derajat sikap berlebihan ya. Kalau khidlan itu harusnya ditolong tapi tidak ditolong. Kalau hirman maksudnya asalnya berhasil menjadi apa? Gagal. Jadi berdalam-dalam dalam masalah takdir adalah sarana untuk ditinggal oleh Allah, tidak ditolong, dan tangga untuk gagal. Wa darajatut tughyan, ini tingkat sikap berlebihan. Fal hadara kullal hadari min dzalika nadhran wa fikran wa waswatan. Maka hati-hati, waspada dengan penuh waspada dari hal tersebut, jangan sampai meneliti berdalam-dalam, memikirkan atau waswasah yang terbetik dalam hati. Fa inna Allah Ta'ala tawa ilmal qadari an anamihi. Sungguhnya Allah melipat ilmu takdir dari makhluk-makhluknya, dari manusia. Wa nahahum an maramihi, dan Allah melarang mereka dari berusaha mencari tahu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang dia lakukan, wa hum yus'alun, dan mereka lah yang ditanya. Surat Al-Anbiya ayat 23. Faman sa'ala lima fa'ala, siapa yang bertanya kenapa Allah berbuat demikian, itu tentang rahasia takdir, kenapa? Tentang hikmah, kenapa Allah mentakdirkan demikian. Faqad radda hukmal kitab, maka dia telah menolak hukum Al-Quran. Al-Quran bilang la yus'al, jangan ditanya, engkau malah tanya. Kenapa Allah bikin begini? Tidak boleh. Wa man radda hukmal kitabi kana minal kafirin. Siapa yang menolak hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir. Taib. Kita lanjutkan. Tadi Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berdalil dengan firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Perhatikan ayat tersebut, ayat surat Al-Anbiya ayat 23. Allah berfirman ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Tetapi wa hum yus'alun, justru mereka yang akan ditanya. Justru mereka yang akan ditanya. Mereka ini siapa? Pendapat yang didapati oleh sebagian ulama, yang dimaksudlah para malaikat, seperti Tahir bin Asyur dalam tafsirnya ya. Karena ayat sebelumnya Allah berfirman tentang malaikat, yaitu ayat 19 sampai 22. Saya bacakan. Allah berfirman, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Kepunyaanlah Allah segala yang di langit dan di bumi. Wa man indahu, dan siapa yang di sisi Allah itu malaikat, la yastakbiruna an ibadatihi, tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, dan tidak pernah merasa letih. Allah cerita tentang malaikat. Malaikat itu di sisi Allah, dekat dengan Allah. Malak muqarrab, yaitu malaikat, makanya disebut malakun muqarrabun, malaikat yang dekat, karena di langit dekat dengan Allah. Di sisi Allah, man indahu, tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, dan tidak pernah letih untuk beribadah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam, yaitu beribadah kepada Allah siang dan malam, la yafturun. Mereka tiada henti-hentinya, tidak pernah futur. Tidak pernah apa? Futur. Itu malaikat. Beda dengan kita. Kita letih, kita futur, kita bosan, dan yang lainnya. Setelah itu Allah berfirman, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Malaikat saja tidak pantas jadi tuhan, apalagi sekedar penghuni bumi. Mau dijadikan apa? Tuhan. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Seandainya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, tentu akan rusak keduanya. Fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, penguasa arsy dari apa yang mereka sifatkan.
la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang dia lakukan, wa hum yus'alun. Justru malaikat ditanya, ya, karena malaikat tanya, apa yang kau berbuat? Ya, karena yang diminta pertanggungjawaban adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ditanya oleh Allah, apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan? Kalau malaikat ditanya, demikian juga manusia akan diminta pertanggungjawaban, dihisab pada hari kiamat kelak. Allah tidak dihisab karena dialah yang Tuhan, dia yang menghisab. Dia yang menghisab. Dia tidak ditanya, dialah yang bertanya. Maka sebagaimana manusia, Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Taib, jadi dari sini kita tahu para malaikat tidak pantas ya untuk menjadi alihah Tuhan karena mereka ditanya. Ya, Tuhan masa diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Tuhan meminta pertanggungjawaban. Adapun Tuhan harusnya tidak ditanya karena tidak ada yang lebih tinggi darinya. Jadi Tuhan yang bertanya. Taib, di sini pembahasan kita, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Ya. Tadi satu sudah saya sebutkan. Yang kedua, yang pertama tidak ditanya tentang pertanggungjawaban karena tidak ada yang di atas Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Karena atasan yang bertanya kepada bawahan makhluknya, bukan sebaliknya. Atasan yang bertanya kepada bawahan. Allah yang bertanya kepada makhluknya, maka dia tidak ditanya. Ini salah satu penafsiran la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan. Ya, karena dia yang melakukan terserah dia. Dia yang mencipta, dia sang raja. Dia penguasa alam semesta, dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Yang dimintai pertanggungjawaban adalah makhluk yang diciptakannya. Yang kedua, Allah tidak ditanya tentang sebab melakukannya. Ini tentang hikmah. Jadi Allah tidak ditanya tentang hikmah. Kenapa? Karena semua yang dilakukan pasti dengan hikmah. Ya, semua yang dilakukan pasti dengan hikmah. Maka tafsir kedua ini yang dibawakan oleh Imam At-Tahawi. Dia mengatakan bahwasanya Allah tidak ditanya. Faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukmal kitab. Siapa yang bertanya kenapa Allah berbuat demikian, maka dia telah menolak ayat ini. Dan ini benar ketika kita kaidah dalam Al-Qur'an, semua penafian terkait dengan Allah itu tujuannya adalah menetapkan kebalikannya untuk memuji Allah. Contoh, Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantung dan Allah tidak tidur. Berarti maksudnya apa? Allah Maha terjaga, paham? Berarti maksudnya Allah Maha terjaga. Jadi bukan sekedar dinafikan, tapi maksudnya penafian ini melazimkan apa? Kebalikannya yang sempurna. Kalau kita bilang Allahu la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah tidak ngantung, tidak tidur, maksudnya melazimkan Allah Maha terjaga. Makanya wala yaudu hifdzuhuma, tidak susah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi karena Allah tidak tidur dan Allah tidak ngantuk. Demikian juga ketika dikatakan ya wa ma massana min lughub wa laqad khalaqana samawati wal arda wa ma bainahum fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Bahwasanya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari dan kami tidak ditimpa rasa letih. Maksudnya menetapkan Allah Maha kuat. Allah Maha kuat ya. Demikian juga ketika Allah berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan. Ya, maksudnya Allah terlihat tapi Allah Maha besar sehingga pandangan tidak bisa meliputinya. Pandangan tidak bisa meliputinya. Demikian juga di sini, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan. Maksudnya untuk menetapkan Allah itu Maha hikmah. Tapi kalian tidak perlu tahu, kalian tidak bakalan bisa tahu. Ya, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak tepat ketika diartikan sebagaimana orang-orang Jabariyah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya karena Allah melakukan sekedar kehendak Allah tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah. Ya, karena orang-orang Jabariyah menolak sifat hikmah atau sifat tujuan. Ya, yang benar bahwasanya Allah adalah Al-Hakim dan Dia Maha Hikmah. Semua yang dia lakukan tidak perlu ditanya karena dia Maha hikmah. Cuma kalian tidak bisa sanggup untuk mengetahuinya karena memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang menjadi landasan kita bahwasanya apapun yang Allah tetapkan, Allah tidak ditanya.
Kenapa tidak ditanya? Karena semua yang Allah kerjakan pasti di atas apa? Hikmah. Cuma hikmah ini kita tidak bisa tahu karena Allah Subhanahu wa taala tutup hikmah tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ada contoh-contoh di sana dalam Al-Qur'an di mana Allah ditanya dan Allah tidak menjawab. Ketika ditanya tentang hikmah. Contoh-contoh Allah tidak perlu menjelaskan hikmahnya ketika ditanya ya. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allah bi'alam bisyakirin." Jadi orang kafir bertanya dalam surat Al-An'am, demikianlah kami memfitnah sebagian dengan yang lain, itu kami menguji sebagian dengan yang lain. Ada yang berdakwah, yang didakwahi. Liyaqulu, agar mereka berkata, orang-orang yang kaya, orang-orang pembesar-pembesar protes, ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Apakah orang miskin Allah beri anugerah yaitu iman sementara kami tidak? Kenapa mereka yang dipilih kok kami tidak? Gitu. Pertanyaan ditujukan kepada Allah atau ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawabannya? Allah tidak menjelaskan. Allah yang mengatakan, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin, bukanlah Allah lebih tahu siapa yang bersyukur. Selesai. Allah tidak jelaskan kenapa-kenapanya. Sudah Allah lebih tahu mana yang bersyukur di antara kalian. Allah pilih mereka, Allah lebih tahu kenapanya. Allah tidak jawab karena begini, karena begini. Ini karena mereka bertanya, protes tentang hikmah. Kenapa mereka bukan kami? Karena mereka yang dipilih bukan kami. Allah mengatakan, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu mana yang bersyukur? Contoh lagi, seperti kisah para malaikat yang bertanya kepada Allah ketika Allah mengatakan, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah berkata kepada para malaikat, "Aku akan menciptakan penghuni bumi," yaitu Adam dan keturunannya. Maka malaikat bertanya, "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Ya Allah, apakah Kau akan menjadikan di muka bumi orang yang akan merusak dan akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami selalu bertasbih dan mensucikan-Mu. Artinya, kalau Engkau ingin menciptakan makhluk yang memuji, beribadah kepadamu, kami sudah ada. Kami selalu memuji-Mu, menyucikan-Mu, beribadah enggak pernah berhenti, enggak pernah futur, enggak pernah capek. Terus maksudnya apakah Engkau kenapa? Maksudnya kenapa Engkau menciptakan apa? Manusia yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan juga akan menumpahkan darah. Allah tidak menjelaskan, Allah yang mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Selesai. Aku tahu apa yang kalian tidak. Allah tidak jelaskan kenapa-kenapanya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh lagi dalam surat Zukhruf. Orang-orang kafir Quraisy atau orang kafir Mekah memberi ide. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mereka berkata, kenapa seandainya Al-Qur'an diturunkan kepada seorang yang agung dari dua kota ini, dari kota Mekah dan Madinah, ada orang agung, maksudnya mereka ada yang mengatakan adalah Al-Walid bin Mughirah, ada yang mengatakan adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Itu jangan kepada Muhammad. Kasih orang yang menguasai Mekah dan Madinah. Kalau Muhammad kan Mekah doang, ini dua kota yang agung, Mekah dan Mekah dan Taif. Kalau Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam cuma Mekah. Kita ingin orang yang agung antara Mekah dan Taif. Minal qaryatin azim. Ada yang mengatakan Al-Mughirah punya kebun sampai di Taif. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi terkenal orang Taif, kemudian orang yang suka kemana-mana ya. Maka mereka kasih ide, tapi Allah tidak jawab. Allah mengatakan, ahum yuqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Apakah mereka yang mau bagi-bagi tentang rahmat Tuhanmu? Kami yang ngatur pembagian itu semua. Kami yang ngatur. Allah tidak terima ide mereka. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau bawakan ayat yang lain. Seperti dalam surat Al-An'am 124. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Ketika datang kepada mereka ayat-ayat, orang-orang musyrikin berkata, kami tidak akan beriman sampai kami diberikan apa yang datang kepada para rasul, yaitu datangkan malaikat kepada kami baru kami beriman. Kan Muhammad didatangi malaikat, kami mau beriman, ya datangkan lagi malaikat. Kami juga bisa jadi rasul maksudnya. Sebagaimana Muhammad jadi rasul datang malaikat, kami juga bisa jadi rasul didatangi malaikat. Allah berkata apa? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana dia meletakkan risalahnya. Dia pilih siapa terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi idenya orang-orang Quraisy atau orang-orang Taif
agar Al-Quran kenapa tidak diturunkan kepada selain Muhammad, tidak dibalas oleh Allah, tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, biarkan saja berandai-andai, beride-ide. Jawabannya Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu tentang siapa yang berhak mendapatkan risalahnya. Demikian juga mungkin kita bisa tambahkan seperti dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan tentang apa namanya? Ini bukan pertanyaan, cuma Allah jelaskan bahwasanya Allah lebih tahu siapa yang berhak dapat apa hidayah. Ketika paman Nabi meninggal Abu Talib, Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah cintai. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapat apa? Petunjuk. Taib ikhwan, kalau kita bicara hikmah Allah